Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Barabani dari kelas Hukum A2. Di sini Salsa akan membuat video untuk pemenuhan mata kuliah Salsa di mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampunya ialah Bapak Andel. Nah, kali ini Salsa akan membuat video mengenai para pengusaha sukses yang berasal dari Indonesia. Di dalam video kali ini Salsa akan membuat sebuah profil ataupun menceritakan sebuah perusahaan yang dianut oleh seorang pengusaha sukses tersebut, yaitu dari Bapak Nadiem Makarim yang kita kenal sebagai Bapak Menteri Pendidikan. Nah, Bapak Nadiem Makarim itu sendiri, mengenai biodatanya, Bapak tersebut lahir pada tanggal 4 Juli 1984, yang mana memiliki orang tua yang begitu hebat, yaitu ayahnya bernama Bapak Nono Anwar Makarim. Beliau adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya ialah bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan. Dan juga mengenai profil kehidupan pribadi dari Bapak Nadiem Makarim, Bapak Nadiem ini telah menikah di tahun 2014 dengan seorang wanita cantik bernama Franka Franklin, yang telah dikaruniai oleh seorang anak yang bernama Solara Franklin Makarim. Masa pendidikan Bapak Nadiem Makarim ini, dari SD Bapak Nadiem Makarim bersekolah di SD di Jakarta. Lalu pada saat SMA, Bapak Nadiem itu dia pindah ke Singapura, lalu melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya itu di Amerika Serikat. Nah, Bapak Nadiem ini tidak hanya stuck di S1 saja, tetapi Bapak Nadiem Makarim melanjutkan masa S2-nya di universitas yang sangat hebat banget menurut saya, karena itu salah satu universitas impian dari banyak orang gitu kan, yaitu di Harvard University. Bapak Nadiem Makarim itu menyandang gelar MBA atau Master Business of Administration. Dan gak hanya itu, jadi Bapak Nadiem Makarim itu selama setahun pernah mengikuti sebuah program, yaitu program Foreign Exchange di London School of Economics. Lalu Bapak Nadiem Makarim pernah bekerja di sebuah perusahaan yang bernama McKinsey & Company, yaitu sebuah konsultan ternama Jakarta. Dan juga Bapak Nadiem pernah menjadi CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, yang kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Dan setelah itu Bapak Nadiem dia resign dari Zalora dan memulai usaha barunya dengan cara mendirikan sebuah Gojek. Nah, lanjut ke profil dari Gojek. Awalnya itu Gojek itu namanya itu Go Space, pakai tanda strip gitu, Go Strip Jack, yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal dari Indonesia yang melayani angkutan umum yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010. Nah, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Dan juga pada tahun 2016 aplikasi Gojek itu telah diunduh di banyak Android dan juga di banyak App Store. Dan juga Gojek ini juga memiliki fitur ternama, yaitu pembayaran melalui GoPay dan tidak hanya melalui dari pembayaran uang secara langsung. Nah, selain itu Gojek itu ternyata nggak hanya ada di Indonesia aja, tetapi udah menyebar sampai ke luar negeri, yaitu seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura. Nah, kalau dari sejarah Gojek itu, ya pastinya pendirinya itu adalah Bapak Nadiem Makarim yang didirikan pada tahun 2010. Awalnya itu Bapak Nadiem Makarim itu melihat banyak banget dari ojek itu yang hanya duduk di pangkalan. Padahal kalau misalnya kita melihat kembali, para ojek itu bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi tidak hanya dengan cara menunggu dari penumpang yang ingin menggunakan jasanya. Maka dari itulah Bapak Nadiem Makarim membuatkan sebuah pelayanan kepada ojek untuk dapat menghubungkan antara penumpang dan juga pengemudi ojek. Nah, dari situlah pada tanggal 13 Oktober 2010 Gojek yang awalnya didirikan hanya dari 20 orang pengemudi saja yang dapat menghubungkan antara penumpang dan juga pengemudi ojek online. Lalu pada pertengahan tahun 2014 berkat dari popularitas Uber tersebut, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran dari investasi. Nah, pada tanggal 7 tahun 2015, Bapak Nadiem Makarim akhirnya dia meluncurkan sebuah aplikasi berbasis
berbasis Android dan juga iOS untuk menggantikan pemesanan yang awalnya itu dari call center dapat memesan melalui aplikasi yang telah diunduh oleh masing-masing para penumpang. Mengenai dari logo Gojek itu sendiri, di sini Salsa akan menampilkan logo Gojek yang pertama dan juga logo Gojek setelah dilakukan perubahan pada 22 Juli 2019. Nah, untuk perkembangan usaha Gojek dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 Gojek itu akhirnya berhasil menjadi unicorn dan masih terus berkembang mulai dari tahun tersebut. Maka di tahun 2018 Gojek itu akhirnya berhasil ekspansi ke luar negeri, misalnya itu di Vietnam dan Singapura. Setelah itu Gojek di Vietnam itu bernama GoFit. Kalau di Singapura disebut GoCar juga. Lalu Gojek kembali melakukan ekspansi yaitu ke Filipina dan ke Thailand. Untuk Filipina sayangnya itu Gojek itu belum memberikan layanan jasa antar, namun baru melalui dompet digital. Nah, dengan perkembangan Gojek pada saat ini tercatat bahwa aplikasi Gojek itu sudah diunduh sebanyak 155 juta kali. Bayangkan aja udah diunduh 155 juta kali, termasuk di luar negeri. Sedangkan di Indonesia, Gojek itu telah hadir di 207 kabupaten kota dan memiliki lebih dari 1,7 juta mitra Gojek. Dan juga yang kita ketahui bahwa di aplikasi Gojek itu nggak hanya memiliki jasa antar penumpang, tetapi juga ada fitur-fitur lainnya seperti misalnya ada GoFood, ada pengantaran barang yang mana GoFood itu udah meningkat 2 kali lipat, lebih dari 50 juta transaksi di seluruh Asia Tenggara. Sedangkan perkembangan Gojek terus dilakukan, bahkan kini di Kota Semarang pembayaran PBB, RSUD, 37 Puskesmas, Pustrans Semarang bisa dengan aplikasi Gojek. Meskipun dengan mundurnya Nadiem Makarim pada saat ini kita ketahui sebagai Menteri Pendidikan, tetapi aplikasi Gojek itu tetap berjalan dan terus berkembang, yang pastinya akan lebih meloncati dari upaya yang dilakukan dari Bapak Nadiem Makarim itu sendiri. Baiklah, sekian video dari Salsa. Mohon maaf apabila kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.